Oke, kita mengerjakan soal nomor 1, yaitu tentang uji Chi-square. Itu ada di tabel, langsung ke Microsoft Excel. Kita lihat tabelnya di pendidikan S1, S2, dan S3, dan juga ada PNS wira swasta. S1 kita kasih kode 1, S2 kita kasih kode 2, dan S3 kita kasih kode 3. Untuk pekerjaan PNS kita kasih kode 1, dan wira swasta kita kasih kode 2. Setelah itu kita blok semua data yang ada di tabel di Microsoft Excel. Kita blok semua. Kemudian tekan CTRL Ctrl C. Terus masuk ke SPS, kita copy paste di SPSS. Ya, seperti yang telah digambar. Kemudian kita pindah ke variabel view. Terus namanya kita ganti, untuk satu itu pendidikan, dan yang kedua itu kita isi pekerjaan. Begitu juga di label, untuk yang satu kita isi pendidikan, dan untuk yang kedua kita isi dengan pekerjaan. Selanjutnya kita beralih ke value. Untuk kolom pertama di pendidikan, kita input data sesuai kode yang ada di Microsoft Excel, yaitu 1, yaitu untuk S1. Kemudian kita isi 2 untuk S2. Kemudian 3 itu untuk S3. Oke, setelah itu klik OK dan lanjut ke kolom kedua, yaitu kolom di pekerjaan. Kita input data sesuai yang di Excel. Untuk 1 itu kita isi sama dengan PNS. Kemudian yang kedua itu kita isi dengan wira swasta. Ya, klik. Setelah itu klik ADD, kemudian klik ADD, klik OK. Ya. Setelah kita isi data, kemudian kita klik menu analis, kemudian pilih deskriptif statistik, dan kita pilih itu cross tab. Ya, pilih cross tab. Ya, di cross tab, kemudian kita input. Untuk rows kita isi dengan pendidikan. Pilih pendidikan. Dan di kolom rows kita pilih pendidikan. Dan untuk pekerjaan kita letakkan di kolom. Kita masukkan. Oke, kita letakkan di kolom. Setelah kemudian itu, klik statistik. Ya, kita centang di kolom Chi-square. Dan satu lagi kita centang di kontinensi. Setelah kita centang semua, terus klik continue. Langsung klik OK. Dan klik OK. Kemudian ketika klik OK, maka terlihat hasil sesuai yang ada di gambar. Keluar hasil seperti ini hasil perhitungan dari Chi-square test. Dapat kita lihat hasil dari Chi-square itu 2,087, sementara di nilai tabel 5,991, dan nilai Chi-square hitung kurang dari nilai tabel Chi-square tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau H1 ditolak. Atau artinya itu adalah ada hubungan antara pendidikan dan juga dengan pekerjaan. Baik, kita lanjut soal kedua, yaitu tentang analisis korelasi antara apakah ada hubungan antara nilai matematika dan nilai fisika siswa SMA. Yang pertama kita blok terlebih dahulu, kita Ctrl C, lalu kita menuju Excel dan Ctrl V. Ya, lihat seperti ini. Ya, setelah ada input data di Microsoft Excel, kemudian kita blok data yang ada di Microsoft Excel. Kita Ctrl C. Ya. Lalu kita menuju SPSS dan paste di
SPSS seperti data yang seperti berikut nih. Menuju Lalu ke cara berikutnya, kita yakni pindah ke mengubah variabel variabelnya. view, Yang kita pertama, ubah variabel namanya. Yang menjadi pertama variabel kita X, jadikan dan yang itu kedua X, menjadi yang variabel kedua Y. kita jadikan Y. Untuk labelnya, Untuk label yang di pertama kolom yaitu pertama kita isi matematika, dan yang dan kedua untuk kolom kedua kita fisika. isi dengan fisika. Seperti itu. Balik ke Ya, data view setelah kita ubah, dan lalu langsung kita menuju lanjut caranya, yaitu pilih analis, kita pilih correlate, kemudian kita pilih langsung bivariate, bivariate. Kemudian kita blok Ctrl A kedua matematika dan dan fisika, pindahkan dimasukkan ke ke kolom variabel variabel. sebelah kanan. Klik Klik OK. OK. Saya itu muncullah Dan hasil hasil berikut akan ini. Maka hasilnya seperti yang dan kita ada lihat di gambar. untuk Kita lanjut soal nomor 3, yaitu one simple t-test. Ya, ada data seperti berikut di bawah pada soal. Kemudian kita seperti biasa blok data-datanya, kemudian kita salin, kita Ctrl C, kita salin ke Excel dan seperti dilihat seperti ini. Lalu kita salin lagi, masukkan ke data ke SPSS, kita Ctrl V seperti ini. Setelah isi data, kita pindah ke variabel view. Ya, kita ganti kolom pertama dengan isikan dengan nilai. Kemudian kita pindah ke label, kita isi dengan nilai siswa. Lalu kita klik menu analis. Ya, kembali klik menu analis, kemudian kita pilih compare means. Lalu kita ada itu pilih one sample t-test, kita klik saja one sample t-test, kemudian kita pindahkan sampelnya ke kanan, kemudian klik OK, kemudian muncullah hasil seperti berikut. Jadi seperti itu untuk soal. Kita masuk ke soal yang keempat, soal terakhir, yaitu tentang analisis uji t-test. Kembali tentang uji T, ya, pertama kita blok data-data ataupun pada soal, kemudian kita pindah ke Excel, lalu salin. Setelah salin ke Excel, kita salin lagi datanya, ya, variabelnya, lalu kita letakkan di SPSS, kita Ctrl V, copy paste, ya. Ya, terlihat seperti gambar. Setelah itu kita masuk variabel view. Untuk yang pertama kita ganti X, yang kedua kita ganti Y. Untuk label di kolom pertama kita isi dengan kelas A, kita ketik kelas A. Untuk label untuk kolom kedua kita isi kelas B tentunya. Karena angka tidak menggunakan desimal, jadi desimalnya kita ubah, ya. Di kolom desimal kita ubah menjadi 0 karena data tidak menggunakan angka desimal yang berdesimal. Jadi kita ubah terlebih dahulu. Lalu kita kembali ke data view, kita pilih analis, kemudian kita klik regression dan pilih linear. Ya, kita pilih linear. Lalu data yang kita pilih yang untuk kelas A ke dependen, kita pindahkan ke dependen, ya. Untuk kelas A. Lalu untuk kelas B kita pindahkan ke independen. Kemudian klik OK. Maka dapatlah hasil seperti ini. Inilah hasil untuk soal nomor 4. Terima kasih.